ya. Saya lanjutkan untuk bahasan berikutnya, yaitu tentang bebas linear. Kalau tadi kita sudah melihat apa itu definisi dan latihan soal untuk merentang, untuk bahasan kali ini bebas linear. Bebas linear di sini, jika kita punya suatu himpunan S, itu adalah himpunan vektor-vektor X1, X2 sampai dengan Xn, itu merupakan himpunan vektor tak kosong, himpunan vektor tak kosong, maka persamaan K1 kali vektor X1 ditambah K2 kali vektor X2 plus titik-titik plus Kn kali vektor Xn itu sama dengan vektor 0. Vektor 0 di sini itu bisa dibentuk melihat dari dia berada di dimensi berapa. Kalau misalkan dia berada di bidang atau ruang dimensi 2, R2 berarti dia 0,0 di R2. Tapi kalau misalkan dia di R3, kita punya koordinat X, Y, Z, berarti dia 0,0,0. Seperti itu ya. Memiliki paling sedikit satu penyelesaian. Jadi misalkan persamaan ini memiliki paling sedikit satu penyelesaian, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan Kn sama dengan 0 di situ ya. Maka kalau misalkan, nah ini misalkan nilai-nilai dari K1, K2 sampai dengan Kn di sini merupakan satu-satunya penyelesaian, jadi dia merupakan satu-satunya penyelesaian, maka S di sini dinamakan sebagai himpunan bebas linear. Nah, seperti itu. Jadi misalkan hasilnya ketemu nih itu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan Kn sama dengan 0 ini merupakan satu-satunya penyelesaian, maka kita katakan bahwa dia bebas linear. Tetapi jika ada penyelesaian lain, jadi misalkan selain 0 itu ada penyelesaian lain, misalkan K1 sama dengan 1, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 4 dan sebagainya, ada penyelesaian lain, maka kita katakan bahwa S di sini tidak bebas linear. Seperti itu ya. Jadi kalau tadi di merentang itu kita pakainya vektor U. Vektor U di situ kita umpamakan X, Y, Z. Nah, di bebas linear itu kita sama dengankan dengan vektor 0. Ya, vektor 0 di ruang berarti dia karena di sini bebas linear itu hanya di R3 ya. Hanya di R3, maka kita pakainya adalah 0,0,0. Seperti itu ya. Nah, kita lihat latihan soalnya. Misalkan di sini selidiki apakah himpunan S sama dengan himpunan E1, E2 himpunan S sama dengan himpunan vektor E1, vektor E2 dan vektor E3 di R3 ya otomatis, dengan vektor E1 sama dengan 1,0,0, vektor E2 sama dengan 0,1,0 dan vektor E3 sama dengan 0,0,1 adalah himpunan yang bebas linear. Kalau ada soal seperti ini nanti ada dua kemungkinan jawaban. Bisa dia bebas linear, bisa juga tidak bebas linear. Kita cek dulu ya, kita buat persamaan dari BL bebas linear seperti ini. Tadi K1 kali vektor E1 karena di sini nama vektornya E1 ditambah K2 kali vektor E2 ditambah K3 kali vektor E3 ini sama dengan apa? Vektor 0 atau saya tulis dua aja ya, vektor 0 seperti ini ya. Kita masukkan nilainya K1 kali E1-nya apa di sini? 1 0 0 ditambah K2 kali E2-nya apa? 0 1 0 ditambah K3 kali 0 0 1 itu sama dengan apa? 0 0 0. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini coba kita hitung. Nah, ini berarti K1 0 0 ditambah 0 K2 0, tidak saya jelaskan lagi ya, tadi sudah. Kemudian 0 0 dan K3 ini sesuai dengan yang ada nilainya ya. Nah, sama dengan 0 0 0. Nah, berarti ini adalah K1, kemudian K2, kemudian K3 sama dengan 0 0 0. Nah, dari ini berarti kita bisa memperoleh bahwa K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 nilainya sama dengan 0. Nah, karena di sini memiliki hanya satu nilai penyelesaian,
yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0, maka kita katakan bahwa himpunan S di sini di R3 dengan E1, E2 dan E3 adalah vektor E1, E2, E3 adalah himpunan yang bebas linear. Nanti kita katakan bahwa S adalah himpunan yang bebas linear. Nah, seperti ini ya. Tapi misalkan nanti ada nilai yang tidak hanya 0, 0, 0, nah itu berarti kita katakan bahwa dia tidak bebas linear. Tapi karena di sini dia nilai K1, K2 sampai K3-nya semua 0, maka kita katakan bahwa dia bebas linear. Seperti itu dipahami dulu untuk materi merentang dan bebas linear. Untuk yang berikutnya nanti akan saya sampaikan tentang basis dan dimensi. Tetap semangat semuanya, Andi. Terima kasih.